aja mas. Beli juga. Hah? Gimana beli? Kau kasih pakai yang 2 hari nggak mau? Mau kemana nak? Seneng ya? Meja telepon gimana nih meja? Ke tempat jauh dari mama papa ya? Di Telkomsel. Hmm? Halo, good morning bestie. Saya baru sampai nih di Melbourne. Jadi saya terpisah mobil sama anak saya, dia dengan keponakannya dan dengan yang lain. Oke, rencana kita mau ke sini mau ngelihat sekolah anak, juga dorm yang nantinya akan dia tinggalin pada saat mau sekolah di sini. Sedih. Jadi intinya saya adalah kesini menjalankan tugas negara Sibruk pastinya. Hey bestie, rasanya mom setuju nggak sih kalau urusan sekolah? Kenapa ibu, mama itu garda terdepan ya, yang harus banget disuruh para suami yang tercinta. Jadi kalau semuanya urusan sekolah pasti suami langsung silakan mama tersayang, tolong dibantu ya, jadi apa pok gitu. Jadi ya sudahlah, saya dengan senang hati berangkat ya. Saya bisa memahami sih, mungkin karena para suami itu kan dia merasa job desk-nya dia adalah yang mencari uang. Jadi para ibu-ibu, para istri, para penonton ya suruh kayak gini lah, ini part of our job gitu as a housewife. Gak apa-apa, saya nikmatin. Kadang-kadang kita kepengen gitu ya jalan gitu, karena masih banyak waktu ini kan, karena saya lagi mau ngelihat sekolahnya, jadi sama anaknya dulu. Nanti pada saat lagi mau benar-benar mau move-nya ke sini, mungkin ya baru bapaknya juga akan ngikut lah, seenggaknya kan habis itu berpisah sejenak lumayan loh, daripada lumayan 3-4 tahun gitu kan ya. Saya nggak mau ngebayangin sih, sepanjang di pesawat aja mendadak kayak baru pernah naik pesawat gitu, karena mikir aduh saya harus terpisah dari anak saya gitu ya, dia sekolah di sini kayak gitu ceritanya. Nanti itu terusin, ada apa dia ngerem soalnya, sorry. Tuh di sini nggak ada latah, di Australia orang Australia nggak ada yang latah, ada chicken. Iya, ada orang Indonesia doang. Nanti saya terusin lagi ceritanya, ngantuk gue. Oh, Indonesia. Jadi bestie, kenapa saya bilang ngantuk? Karena tadi malam tuh kita flightnya jam 9 ya, sampai tadi setengah 6. Ya udah, kita keluar nih sekarang jam 7, menuju 7 lebih nih, 7 pagi. Kita mau menuju ke tempat kita tinggal. And then kita mau ke ini university yang akan kita datengin, di tempat yang nantinya anak saya mau college di sana. Gak berasa ya, kayak kemarin gue baru netein, ini sekarang udah mau kuliah. Duh, begitulah prosesnya, nikmat banget ya ternyata jadi ibu itu ya. Termasuk ya indah juga sih menurut saya. Bisa jadi ibu saya juga gitu kali, terkaget-kaget ya lihat anaknya gitu, apalagi saya kan anaknya baik sekali. Gitu. Nah sekarang kayak saya ngalamin apa yang dirasain ibu saya, kecil gede. Ya iyalah harus gede, kalau kecil terus bantet dong. Nggak jadi ngantuk. Oh iya, ngomongin weather di sini, konon ceritanya lagi lumayan menuju winter ya. Belum winter banget sih, karena ini masih awal-awal banget. Sekitar kalau
siang 13 sampai 14 derajat. Kalau seumpamanya sore ya 7 sampai 6 derajat. Ya kalau sama teman sama saudara bolehlah kurang-kurang dikit atau lebih-lebih dikit. Gitu. Jadi persiapannya ya lumayan ya, agak-agak pakai tebelan dikit lah. Tapi kalau sekarang ya ngomong-ngomong fashion winter itu, orang sudah semakin pinter. Kalau dulu kan mau traveling winter time, belum berangkat aja udah overweight. Karena 1 koper atau 2 koper itu isinya udah yang tebel-tebel gitu, sampai kita keluar udah kayak beruang madu, ya kan, pakai bulu semuanya dipakai. Kalau sekarang udah enggak. Ada tipsnya, tapi nanti aja saya kasih tahu ya. Kalau saya lagi pergi kok bisa sih lagi winter pakai bajunya tipis kering kayak martabak. Nah itu nanti saya kasih tahu. Oke? Halo Besti, sekarang kita lagi mau jalan-jalan, mau menuju ke university yang mau Kirani datengin. Oke, saya mau spill ya. Kenapa saya bisa debus? Coba lihat surroundednya kita. Coba liatin, semua orang pakai tipis gitu, winter. Bahkan ada yang cuman pakai tank top tadi papasan sama kita. Wow, dia suhunya debus ternyata ya. Jadi nih kayak saya nih seperti ini, saya cuma pakai begini doang, asli begini doang. Ya, tapi di dalamnya baju ini saya pakai warmer, long john, ya. Ini tuh anti badai, ibaratnya mau weather dingin pun juga masih aman untuk kita bisa jalan loh. Ini juga nggak terlalu dingin-dingin banget sih. Sekarang berapa? 12, 13? 14. Oh oke. Ya kayak Bandung di tengah malam kali ya mungkin kalau segituan. Tapi ini beneran siangnya, ya nggak apa-apa sih. Jadi ya masih aman lah. Tapi saya tetap bawa jaket juga sih. Dan saya yang bawa ya. Saya berbagi beban, tapi tidak beban hidup. Karena itu harus saya sendiri yang menanggung. Jadi transportasi di sini itu kalau naik van kemana-mana itu free. Asal naik aja. Terus ditanya kenapa nggak bawa kendaraan sendiri? Nggak bisa. Saya lebih senang kayak begini. Rugi kalau naik mobil pribadi udah sering di Jakarta. Seru aja. Ada experience yang beda. Kalau semuanya kita lagi traveling ya, harus banget sih sebenarnya nyobain seperti ini. Kamu seru nggak naik begini, Ana? Lebih seneng naik ini apa naik mobil? Oke. Tuh. Rezeki anak soleha. Baru duduk gue. Orang dia mau turun setinggi dari mana? Tuh. Ngajakin tawuran aja dia. Dia udah dimatiin ya? Belum. Ngajakin tawuran aja dia. Orang penumpangnya udah mau jalan. Dia bilang suruh saya thank you. Thank you. Nih duduk. Tadi nerusin ya, kalau semuanya kita pergi lagi traveling itu better kita naik transportasi umum seperti ini kayak kita naik public transportation itu jauh lebih menguntungkan. Satu, kita dapat pengalaman yang pastinya akan beda, jadi challenge juga karena kan kita datang ke satu tempat kita harus tahu rutenya kemana, harus naiknya apa, artinya kita nambah ilmu loh. Terus untuk saya sih nggak gengsi saya untuk kayak naik public transportation gitu. Kenapa harus gengsi? Makan tuh gengsi. Habis itu kita nggak tahu apa-apa. Dilihatnya keren, tapi terus habis itu nggak ngerti apa-apa. Nggak banget dah. Sebentar ya, saya mau menikmati dulu jalanan.
baru Leslie. Coba Leslie Sarah ke sini. Soalnya kita penasaran. Ini keponakan kita satu belum nggak mau pacaran. Jadi kita jadi kita senang banget begitu ada yang nungguin. Kenapa apa yang terjadi? Fashionnya salah sayang. Halo. Halo. Kam. Dia nanya. Satu lagi nih. Perkenalkan ada orang yang baru banget landing di Melbourne tuh. Sorry. Ayo. Sebetulnya ini yang berangkat tuh nggak rombongannya ada beberapa yang baru banget juga ke Melbourne. Weathernya top. Ini ada sun. Nanti ya, kita naik ini. Let's go. Seru kan? Kayak gininya. Takut ya merasa harga diri berceceran, enggak dong. Yang jelas saya pergi sekarang ini mau menuju ke tempat college-nya mereka. Ini ada experience yang pengen banget saya ajarkan kepada mereka bahwa nantinya yang akan mereka lakukan adalah salah satunya seperti ini. Benar nggak penting, yang penting foto. Serang ya, karena mamanya kaki jalan, tukang jalan. Jadi seneng aja bahwa dia kayak begini. Dari kecil kalau semuanya traveling ya saya seringnya bawa kayak begini. Dia apa kan? Memang kalau bikin gambar. Alis doang yang diangkat. Dia pelit ngomongnya. Kayak ibunya. Udah pasti nggak mungkin. Besti, kadang ya kalau untuk saya sebagai orang tua ya, mungkin juga kayak untuk moms yang lain, cara kita mengajarkan kepada anak untuk hal-hal yang menurut kita tuh krusial kita ajarkan terhadap anak itu pasti caranya beda-beda. Tapi kalau untuk saya lebih memilih yang seperti ini. Lebih baik bukti daripada banyak teori. Begitu, karena kadang-kadang kalau semamanya di zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang itu kan mereka tuh gak bisa yang cukup kita tuh bicara terus mereka tuh percaya. No way Jose. Mereka malah justru lebih seneng kalau semamanya kita bicara terus tapi habis itu ya udah kita bener-bener ya ada di sampingnya dia gitu untuk ngasih tahu apa yang kita sebagai orang tua inginkan untuk anak. Saya pikir itu fair enough ya. Jadi nggak dianggap seolah-olah ya hanya sekedar bicara, hanya sekedar menuntut. Itu sih. Oke, mari kita nyebrang. Keren sekali pasti saya pas lagi nyebrang ini. Panas sekali. Saya harusnya cuma pakai underwear, salah. Cuma pakai bikini. Saya harusnya. Ini panas, pakai baju tebal-tebal begini gimana ya? Padahal dingin sekali. Oke, Besti, ada satu lagi nih cerita yang pengen saya juga mau bilang. Jadi pada saat kenapa? Jadi pada saat winter sebetulnya aman kalau anginnya itu nggak besar. Begitu anginnya banyak, ada apa? Gimana? Gimana? Ini ya, kalaupun winter, kalaupun weathernya misal 16 angin kayak gini, rasanya 12 cai. Masang AC berapa PK sih di sini yang? Hah? Ayang masang AC berapa PK? Aduh, anginnya nggak kuat. Saya ngebayangin mereka bakalan ya harus tough ya.
sekolah di sini. Pastinya moms juga setuju ya. Nah, sedikit menuntut ke mereka Farina rasain sekolah di sini. Kadang-kadang kan di bayangan orang banyak sekali anak-anak yang bermimpi bisa sekolah di luar negeri. Artinya saya menganggap anak saya adalah anak yang beruntung punya kesempatan itu. Nah, tinggal kewajiban saya sebagai orang tuanya yang ngajarin hal-hal yang seharusnya banget dia harus tahu. Pikir tuh orang lah yang ngamuk-ngamuk, ternyata dia telepon Syai. Mungkin lagi mau ngomelin gue ngalangin jalan. Ternyata dia lagi telepon. Besti, jadi kita sudah sampai nih ya. Ini di university yang nantinya mereka akan sekolah di sini. Nah, karena ini pertama kali banget kita kesini, sengaja banget. Saya ingin mengenalkan kepada mereka di mana university-nya dan ya segala macam lah, facility-nya apa aja. Terus ada banyak deh yang information penting yang menurut saya sebelum mereka benar-benar move ke sini untuk kuliah gitu. Ini mereka sudah janjian, kita sudah appointment kemarin. Jadi begitu kita sampai di sini tuh on time banget ya. Begitu kita janjian jam 2, beneran jam 2. Padahal kita baru landing tadi pagi. Tetap semangat ya. Saya lebih seneng. Jadi kalau sampai begitu sampai ya ada banyak yang harus kita lakukan. Sebetulnya jujurly ya, honestly, saya tuh sedih banget loh masuk ke sini. Sebenarnya ini kayak ibarat orang lagi GR. Saya harus menyiapkan hati untuk jauh dari anak saya. Maksudnya jauh untuk sementara waktu ya. Kalau mau mikirin egois sih, saya kepengennya anak saya sekolah di Jakarta aja atau di Indonesia lah. Kan banyak sekali juga university yang bagus-bagus juga gitu. Tapi saya pun juga nggak boleh egois juga, karena anak saya pun juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih oke dibanding ibunya mungkin gitu. Ya sebenarnya pendidikan di mana-mana aja itu bagus ya, tapi akan lebih wise juga kalau orang tua pun juga harus memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Itu sih sah banget sih. Kalau pilihannya suami saya, karena dia dulu college-nya di Amerika, dia maunya anaknya kuliah di Amerika. Tapi menurut saya terlalu jauh di Amerika. Kalau di sini ini di Melbourne, jadi nggak terlalu jauh juga dari Jakarta. Bukan berarti saya mau mondar-mandir juga biar deket. Ya ada alasan itunya juga sih. Kita lihat saja nanti ya. Saya nggak tahu nih, adu balap kayaknya. Dia yang kangen saya atau saya yang kangen dia. Atau dua-duanya nggak kangen. Kejam. Thank you. Hopefully we'll see you very soon. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Thank you. Bye bye. See you. Bye. Take care. Bye bye. Urusan ke sekolah udah beres, jadi saya ngasih free time untuk mereka keliling. Ya mamanya free time juga lah. Ini dia barisan penumpang juga. Ini daerah kejahatan yang ada di Melbourne. Maksudnya
saya bisa bilang ini daerah kejahatan yang bisa merampok isi dompet kita. Jadi waspadalah. Demikian laporan dari reporter Rempong yang ada di Melbourne. Halo, good morning. Pagi ini kita mau jalan. Hari ini cerah sekali, tapi ini tricky ya. Terlihat cerah padahal menjijil. Baju kita aja udah lapisan, udah kayak kue lapis. Beneran dingin. Prinsipnya sih mungkin ini satu tips juga ya Besti. Kalau traveling dengan weather yang seperti ini, ada baiknya perut kita penuh ya, maksudnya terisi, jadi lebih daya tahan tubuh kita tuh jauh lebih kuat gitu. Kayak saya diet hancur, gimana nggak hancur, pagi-pagi udah harus makan ini itu, apalagi saya bawa temen, chef aja lewat minder lihat dia masak pagi-pagi, aduh ya gitu deh. Jadi intinya memang bener ya, mau ngapa-ngapain kalau perut kenyang tuh nggak akan berisik. Berisik apa penyakitnya, mulutnya, emosinya, gitu. Dingin banget. Oke, lucunya semalam itu kita, lucunya kemarin tuh kita jalan menuju ke universitinya. Ternyata dari tempat kita tinggal menuju ke sana cuma di belakangnya aja Besti. Sementara kita perjuangan kemarin, tapi nggak apa-apa. Yang menarik adalah jadi naik tram. Ini banyak. Oke, urusan sekolah udah beres. Sekarang saya mau menuju ke Victoria Market. Pasar tetap namanya mama ya. Tahukah kamu, matahari mencereng seperti ini tricky banget karena buat apa, kita enak ya di hawa dingin, tapi sebetulnya itu ngebuat jadi hijau. Gimana ngitemin kulit? Ya, sampai kita di Victoria Market. Selamat datang di Victoria Market. Yuk jalan-jalan sama saya ya. Kita ngapain aja? Seseru ini. Bilang kamu apa? Seru banget ya, nih lihat kayak beginian aja, lucu banget. Karbol. Ini kalau anak kecil datang ke sini pasti jejeritan ya karena happy. Ya Allah, lucu. Sebelah kayaknya mau borong semuanya, jadi biarin aja, kasih waktunya ya. Haram, kita ngelihatnya yang halal aja, tapi kan sebetulnya ini hanya ya just gambar, jadi aman.
Saya lihat ada beberapa oyster. Ayo kita lihat yuk air oyster yuk. Ini oyster. Anak saya itu penggila oyster, jadi nanti dia akan panik banget di sini. Konon ceritanya di Australia itu the best oyster in the world, salah satunya ya. Apa enggak? Mau beli apa enggak? Hah? Mau makan sekarang enggak? Bisa di situ. Orang-orang pada makannya di sana. Oke, kamu Besti, saya nggak tahu ya memilih oyster yang baik itu seperti apa. Karena saya seafood rada-rada kurang banget. Apa sayang? Really? Kak nggak ini Kiran tuh. Ini nih, itu yang gendut kan? Si gendut. Jangan, ini body shamingnya ke oyster ya, bukan ke orang bilang gendut ya, oke? Tapi makan ini banyak-banyak untuk bisa jadi gendut sih. Oke. Enak gak? Nggak ngerti deh. Punten. Kiran, habis makan tadi sama Hari ya nggak apa-apa kan kamu ini pernah juga disuruh cobain belum Kiran? mabuk. Oh masa? Jadi ini ya namanya padacun, disuruh makan oyster katanya mabuk. Ini seafood bukan alkohol kali Dacun. Kita bisa biarkan mereka makan oyster. Saya jalan. Kalau kayak gitu berarti aku nggak makan dulu deh. Laut banget. Udah beli dua. Masih fresh kali. Udah di dalam belum? Ya, ini belum. Masih fresh kali. I think karena di dalam ini loh Ki. Kamu sini mulu lagi. Lagi di store. Oh, and this one's so good. This one? The Australian one is so good. I have the feeling that the Australian one is. Jadi tempat buah, sayur dan teman-temannya terpisah. Saya harus nyebrang, awas dan. Saya harus awas Lulu. Saya harus nyebrang dari tempat tadi ke sini. Keren ya? Ini ada bunga-bunga, tapi sayur sih rasa-rasanya biasa ya menurut saya. Saya cuma mau cari apa yang unik yang ada di sini. Oke? Kaos kaki hangat sekali, ya ampun hangat banget ya untuk di daerah seperti ini dengan weather seperti ini. Kan saya butuh kehangatan. Kakinya maksudnya kakinya. Jadi saya harus ya butuhnya cuma di sini doang sih. Begitu di Jakarta pakai ini alemong. Ya. Biasanya kalau keringetan di atas ini kakinya nggak ada kok Asia.
Ada apa di Yara? Ada kodok, tekodok, tekodok. Pokoknya ada macam-macam. Ya. Ya ini Yara River, dimana ini juga salah satu landscape yang sangat-sangat famous ya di Australia, di Melbourne. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan di seputaran sini sambil nggak tahu mau jalan kemana lagi. Pokoknya Besti, selama kita lagi jalan itu banyak banget sih sebetulnya tempat-tempat yang kita datengin ya. Cuma nanti kalau sesuai kita keluarin semua gumuh yang lihat ya Besti. Jadi sedikit-sedikit aja biar penasaran, biar Bestinya sendiri berangkat ke sini didoain, oke? Tuh, semua orang tadi nentengnya, kamu lihat kan? Nentengnya om dikit. Nenteng itu paper bagnya itu brand-brand yang kayak sport gitu tadi kamu lihat kan? Lihat. Dia cari perkara sama saya. Kamu tahu itu apa? Tuh. Kamu tahu? Aduh, gitulah jadi orang tua kadang-kadang suka jealous ya. Begitu anak udah mulai umuran segitu kan udah mulai suka-sukaan, mulai ada yang disukain. Jadi lah nggak usah munafik, jadi orang tua juga harus open minded juga ya. Aduh, ini beli anget-anget dulu lucu nih. Oke Besti, sekarang waktunya kita mau pulang nih. Dingin banget, sedingin itu ya. Ini lihat aja udah sampai ganti jaketnya. Kenapa dia? Tuh lihat, ambilin tuh dia sampai jatuh. Jalan terus nabrak itu. Oh iya. Ayo nge video ngeliat ada kursi. Kok bisa sih? Kelihatan itunya pas jatuhnya. Pas dia. Aku langsung nengok aja. Ya, hari ini saya berpisah sama anak saya ya di area
sebelah sana deh, area Elizabeth Street, karena dia mau ketemu teman-temannya yang sudah duluan college di sini. Ternyata tadi banyak juga temennya sama seperti mamanya, temennya di mana-mana. Miss Congeniality. Iya, mari. Udah, sekarang saya mau jalan-jalan, Besti. Ini dia keseruannya di Melbourne ya, dengan segala keseruannya. Jadi untung saya bawa temen ya, yang pakai baju gonjreng banget itu di sana, si Lulu. Saya jadi berdua sama dia, muter-muter aja. Namanya juga pengacara, pengangguran banyak acara ya. Besti, pada akhirnya saya benar-benar terpisah dari teman saya, dari anak saya, dari keponakan saya, pokoknya the geng saya terpisah. Tapi yang nggak terpisah, yang ngambil gambar saya lah pastinya. Ya sendiri berarti ya. Oke, tadi saya udah jalan-jalan keliling Melbourne dari kemarin ya, dari beberapa hari yang lalu. Sekarang ini saya mau balik ke tempat kita nginep. Terus besok kita mau jalan-jalan ke Sydney. Aku mau bawa lagi nih Besti, Moms. Ayo kita jalan-jalan ke Sydney ya. Paling enggak tripnya aku sama anak aku kali ini sengaja banget dari Melbourne kita ke Sydney. Udah nanggung, udah sampai di sini juga. Jadi udah sekalian aja ke Sydney. Jarak dari Melbourne ke Sydney ya kalau naik pesawat ya 1,5 jam. Jadi besok kita ke Sydney. Oke, Besti. Ya, inilah Melbourne dengan segala kedinginannya, dengan segala ceritanya saya, dengan segala ceritanya saya dan anak-anak. Ya, mungkin lebih tepatnya ini mom and daughter traveling together. Bisa jadi satu tempat pilihan nih ya buat moms yang mungkin mau jalan-jalan sama keluarga di Melbourne ke tempat-tempat yang sudah saya kunjungin. Jadi, yay, besok kita ke sini. Oh ini nih. Oh ya. Inilah posisi yang disarankan untuk para perempuan pada saat sedang pacaran sama suaminya tuh. Kayak begitu, Besti. Kalau gambar kan nggak jorok. Kalau orang, nah baru jorok banget. Apalagi kalau saya yang praktekin begini, ya bubar dunia persilatan. Jangan sampai ada masalah. Tidak boleh bermasalah. Karena kalau ada masalah, apalagi wanita, namanya waber. Wanita bermasalah. Bukan saya. Jangan sampai bubar. Tidak boleh. Ayo kita jalan ke sana ya. Ini kalau semuanya saya duduk sendirian di sini pun juga nggak ada masalah. Rasanya kalau semuanya ngopi juga lucu nih. Aku mau cari kopi ya, temenin ya.
meter tuh ada restoran. Tinggal pilih mau Chinese, mau Japanese, mau Korean food, itu semuanya ada. Jadi sebenarnya nggak perlu worry juga gitu kalau semuanya yang terbiasa makan nasi gitu ya. Kalau bicara halal dan nggak halal, mereka pun juga akan dengan senang hati sih menjelaskan bahwa di sini tuh makanannya non halal atau halal. Lagian kan juga banyak sekali orang Indonesia yang ada di sini. Bahkan sebetulnya saya agak bingung gitu sepanjang jalan saya dengar aja gitu orang ngomong pakai bahasa Indonesia. Sebetulnya saya ada di Jakarta apa di Melbourne ya. Satu hal mom, saya juga jadi nggak worried. Kalau anak saya di sini pasti akan sangat mudah untuk tinggal dengan teman-temannya. Karena memang di Australia itu tuh banyak banget pilihan parents ngeberangkatin anaknya untuk sekolah. Kalau nggak di Perth, di Melbourne, juga di Sydney. Itulah ceritanya. Bedanya kalau di sini sebenarnya sama aja sih, mau di Indonesia atau di Australia anak-anak sekolah ya. Yang membedakan adalah mereka sekolah tapi mereka dapetin musim dingin. Jadi rasa-rasa di puncak apa di Bandung apa di Jogja sana gitu ya yang dingin-dingin gitu, tapi ada bulan-bulannya. Itulah. Jalan-jalan ke Melbourne, biasanya dia diajakinnya seputaran Puerto Rico sama ini ya Bali, gaya dia Bali aja nyampe dia Shay. Sekarang ini dia ke Melbourne, besok dia ke Sydney, cocok nggak tuh? Dia lagi main-mainnya. Pada Juni ini punya anak 2, yang nomor 1 Samuran Kiran. Berarti sekarang dia udah 17 tahun. 17 tahun. Nanti dia naik kelas 3 SMA. Dia di Nirboyo. Pesantren Nirboyo. Pesantren Nirboyo. Nirboyo. Oh, Nirboyo. Nirboyo. Oh, ya itulah Boyo-Boyo itu. Gak usah, lo apa dengernya? Lah dia ketawa aja. Gimana? Lo kan sebagai Nirboyo. 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 Tuh anaknya yang nomor 1 itu pondok pesantren sana. Yang nomor 2 umur. Kenapa jauh begitu? Kebobolan apa gimana? Hah? Dia ketawa. Mungkin karena keseringan pergi ya, diajakin pergi sama saya. Jadi jarak antara anaknya yang nomor 1 sama nomor 2 jauh. Loh, berarti kamu pertama kali kerja sama ibu kamu, waktu itu anak kamu umur berapa? Nomor 1? Baru lahir. Hah? Baru lahir? Iya, baru Mas Kiran beda tanggal. Iya. Baru lahir banget? Enggak dong. Baru lahir. Ini baru lahir, Pak. Mbak Kiran dia tanggal 30, anak itu tanggal 19. 19 apa? 19 Maret. Maret. Maret apa April? Maret. Berarti lebih duluan anak kamu? Iya. Oh. Kamu pertama kali masuk kerja itu berarti tanggal berapa? Tanggal pokoknya baru beberapa bulan lah. Berapa bulan? Oke. Pertama kali dapat gaji berapa? Nggak salah. Oke. Nanti ya sekian lama loh dia ya kerja. Sekian lama dia bersama kami ya, keluarga kami. Besok deh di Sydney ya kita bongkar ya. Coba, apakah dia akan membongkar aib-aibnya kita? Apakah dia mau menceritakan suka dukanya bekerja dengan kita? Tetap bagus di Indonesia. Sasi racun serius. Siap, Bu. Tangganya nggak ada pasti tangga jalan manual. Oh. Kalau di Ancol kan masih udah pakai eskalator jalan.